Halo kawan, masih bersama saya Lucky yang setia menemani kalian. Kali ini Lucky akan meneruskan alur cerita film Oh My God Part 2. Seusai sidang, Kanji dikejar oleh orang suruhan calon wali kota dari siang hingga malam. Akan tetapi, Kanji ditolong oleh orang misterius yang datang dari atas gedung mengendarai sepeda motor. Dan orang tersebut mengantarkan Kanji sampai ke rumahnya. Bagi yang belum menonton Oh My God Part 1, Lucky sarankan nonton dulu ya. Linknya Lucky letakkan di deskripsi video ini. Sesampainya di rumah, Kanji melihat keluarganya yang sedang bersiap untuk pindah rumah. Ternyata keluarga Kanji diteror oleh orang-orang yang tidak suka terhadap sikap Kanji. Sampai-sampai rumahnya dilempari batu dan zat asam. Pada akhirnya Kanji tinggal sendirian di dalam rumah. Saat Kanji merenung di dalam rumah, tiba-tiba datanglah orang misterius itu tadi ke rumah Kanji. Ia bernama Krishna. Krishna membeli rumah Kanji yang sudah digadaikan. Akan tetapi Krishna akan pergi dari rumah itu ketika Kanji sudah mendapatkan ganti rugi dari Tuhan. Dengan berat hati, Kanji mengiyakan dan pergi untuk tidur malam. Keesokan harinya, Krishna membangunkan Kanji dengan serulingnya. Kanji pun bangun dan langsung menuju ke rumah Tuan Hanif. Ternyata berita Kanji sudah menyebar dan viral di negaranya, membuat semua orang yang mengalami kejadian yang sama meminta bantuan Kanji untuk mewakili tuntutan klaim kepada pengadilan. Kanji pun mengiyakan, lalu tuntutan tersebut ditulis oleh Tuan Hanif. Pada sidang kedua, tuntutan tersebut sampai kepada pengadilan sebanyak 155 tuntutan dan 400 crore rupiah kerugian yang harus dibayar. Hakim memutuskan untuk menunda sidang Kanji yang kedua, dikarenakan pengadilan membutuhkan waktu untuk membaca surat tuntutan tersebut. Sepulang dari pengadilan, di luar pengadilan ternyata masyarakat banyak yang merespon baik atas tuntutan Kanji. Pada malam harinya, untuk mensiasati kasus tersebut, salah satu dari pemuka agama tersebut menyarankan agar menghentikan semua kepura-puraan yang mengatasnamakan keimanan. Thank you. Akan tetapi, Laledar menolaknya. Kemudian calon wali kota menawarkan satu cara dengan mengadakan acara Laksman Misra untuk menarik simpati masyarakat kepada pemuka agama yang dituduh oleh Kanji. Thank you. Keesokan harinya, acara pun digelar. Laledar memberikan sambutan agar mendapat simpati. Namun, secara tidak langsung, mereka memprovokasi masyarakat tersebut. Untuk menambah simpati masyarakat, Laledar mengatakan bahwa Sri Deswar Maharaj akan berpuasa sampai mati. Sampai-sampai beritanya tersebar ke media TV. Mendengar hal itu, kagetlah si Deswar. Sampai-sampai setiap si Deswar ingin makan, ia harus pergi ke toilet diam-diam. Kasian ya. Scene beralih kepada Kanji yang sedang diwawancarai di salah satu stasiun TV. Pada saat itu, presenter bertanya kepada Kanji, "Mengapa kau mengincar semua agama?" Akan tetapi, Kanji menolak pertanyaan tersebut dan memberikan pertanyaan balik kepada presenter. Karena menurut Kanji, pertanyaannya mirip sebuah tuduhan. Kanji berargumen bahwa Kanji menghormati semua agama, akan tetapi dia tidak percaya dengan agama apapun. Kemudian salah satu penonton bertanya dan meyakinkan bahwa Tuhan memang ada. Penonton tersebut menceritakan jika dulu ia tidak menemukan pekerjaan. Namun ia berdoa jika ia mendapatkan pekerjaan, dia akan menggundul rambutnya. Setelah ia berdoa, ia mendapatkan pekerjaan dan ia pun menggunduli rambutnya. Kemudian Kanji menjawab dengan perandaian, "Apa kamu tahu apa yang terjadi pada rambut itu?" Si penonton menjawab, "Tidak." Kemudian Kanji mengatakan,
Rambut itu telah dijual, atau singkatnya, keimananmu telah dijual. ये कांजी भाई लॉजिक तो सही इस्तेमाल करते हैं. Namun presenter menyanggah bahwa hasil uang tersebut kemudian digunakan untuk membiayai sekolah, sedekah ke panti asuhan, dan lain-lain. Kanji menjawab, memang mereka harus melakukan itu, Nona. Kita punya masalah dengan cara mereka mendapatkan uang. Mereka ingin menakut-nakuti kita dengan mengatasnamakan Tuhan. Dan disinilah di mana semua kebohongan keagamaan mereka dimulai. Tidak hanya kehidupan yang sekarang, akan tetapi tentang kehidupanmu yang selanjutnya. Jika kau tidak melakukan ini dan ini, maka kau akan menjadi anjing di kehidupan berikutnya. Atau jika kau melakukan ini, kau akan terlahir sebagai serangga dan masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka kau akan dipaksa untuk tidur di atas paku, kemudian dilempar ke dalam lautan api, kemudian digoreng di dalam minyak panas. Lantas kau ini manusia atau gorengan? Ujar Kanji. Scene beralih kepada Kanji di pengadilan. Ternyata surat penuntutan di pengadilan tinggi sampai 455 kasus. Di pengadilan Kanji bertanya kepada Siddheswar, berapa luas kuil Anda? Siddheswar menjawab, 22 hektar, terdiri dari 322 kuil dan ada 142 pendeta. Kemudian Kanji bertanya, Anda mengingat 322 patung dan 142 pendeta. Tetapi, apakah Anda tahu ada berapa banyak pengemis yang duduk di luar kuil Anda? Pengacara pembela pun menyanggah. Tuan Kanji, ini bukan sebuah perdebatan tentang baik dan buruk. Ini hanyalah pengadilan. Kita hanya percaya pada bukti di sini. Jika Anda ingin Tuhan membayar ganti rugi kepada Anda, maka buktikan bahwa Tuhan yang telah menyebabkan gempa ini secara tertulis. Mendengar hal itu, hakim angkat bicara bahwa pengadilan tidak bisa memberikan keputusan hanya berdasarkan pada argumen. Penjelasan Anda mungkin berlaku untuk masyarakat umum, tapi jika Anda tidak bisa membuktikannya, maka itu tidak ada gunanya. Pengadilan memberikan Anda waktu 1 bulan dan itu merupakan kesempatan terakhir Anda. Jika pada sidang berikutnya Anda tidak bisa mendapatkan bukti apapun, maka sangat disayangkan Anda harus menarik kembali kasus Anda dan yang lainnya. Kemudian sidang ditunda. Di luar pengadilan, wartawan banyak meliput Kanji. Wartawan menanyakan apa yang akan kau lakukan sekarang ini menyangkut tentang miliaran rupiah. Dan banyak orang yang berharap padamu. Namun Kanji tidak menjawab satupun pertanyaan dari wartawan. Sesampainya di rumah, Krishna memberi solusi untuk semua masalah dan kesulitan yang tertulis. Krishna menjelaskan bahwa kitab Al-Quran, Gita, dan Alkitab memiliki jawaban untuk setiap masalah manusianya. Semuanya ada di dalam kitab itu secara tertulis. Kemudian hari-hari Kanji disibukkan untuk menghatamkan semua kitab itu. Kanji membaca kitab itu secara serius sampai ketiduran, sampai menjelang sidang terakhir. Pada sidang terakhir, dengan semangat pengacara pembela mengolok-ngolok Kanji bahwa Kanji tidak memiliki bukti. Kanji menjawab dengan lantang, Yang mulia, saya memerlukan orang yang terpelajar untuk setiap pertanyaan yang akan saya tanyakan. Mendengar hal itu, Laledar berdiri dan pergi ke tempat saksi. Kanji bertanya pada Laledar, Anda selaku orang bijak yang selalu bicara tentang kesucian, apakah semua yang tertulis di dalam kitab suci adalah benar? Laledar menjawab, semua itu tertulis di dalam kitab Gita. Kemudian Kanji mengarah kepada Siddheswar. Apakah Anda memahami apapun yang tertulis di dalam kitab Gita? Atau apakah Anda hanya setuju secara membabi buta untuk semua yang dikatakan Laledar? Siddheswar menjawab, Anda telah menghina seorang bijak terpelajar. Anda tidak akan mendapatkan perlindungan di dalam neraka nanti. Kanji menjawab, bagaimana bisa? Apakah Anda sudah memesan terlebih dahulu tempat di sana? Siddheswar telanjur coni dan marah kepada Kanji. Setelah Kanji diamuk oleh Siddheswar, Kanji berkata, Dukheshvanu dvigna manaha, vitarag bhay krodha,
Sthitadir muni ruchyate. Yang artinya setiap orang memiliki kebahagiaan dan penderitaan yang seimbang, tanpa kemarahan dan ketakutan, serta memiliki pemikiran yang tenang. Itulah yang disebut sebagai orang yang terpelajar. Wahi Siddha Purush कहलाता है. Kanji berkata pada hakim, "Mereka tidak bisa mengajari saya yang mulia. IQ mereka lebih rendah daripada suhu kamar." Kemudian pengacara pembela menyanggah, "Tuan Kanji, masalahnya sekarang bukan apa yang dia raih. Masalahnya di sini siapa yang menghancurkan toko Anda. Anda hanya harus membuktikan bahwa Tuhan yang menyebabkan gempa itu." Kemudian Kanji menjawab, "Semua yang tertulis di dalam Gita adalah benar adanya. Jadi mengapa Tuhan mengatakan dalam ayat 8 pasal 9 dari kitab Gita, 'Aku telah menciptakan seluruh alam semesta dan akan dihancurkan dengan kehendakku.' Dan itu juga tertulis di dalam Alkitab bab 54 ayat 16 dan di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 108. Semua hal ini memiliki arti yang sama. Itu berarti adalah act of God, dan semua orang yang mengalami kerugian harus menerima ganti dari Tuhan. Jika tidak, agen pengumpul mereka yang membayarnya." Tak lama dari itu, tiba-tiba Kanji tak sadarkan diri. Kemudian Kanji dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan ini serangan stroke yang parah, dan sekarang dia dalam keadaan koma. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkannya sekarang. Mendengar hal itu, semua orang beramai-ramai untuk mendoakan Kanji. Selain dari itu, tuntutan Kanji diterima oleh pengadilan. Ganti rugi 400 kor yang diakibatkan oleh act of God akan dibayarkan. Scene beralih kepada Kanji yang didatangi oleh Krishna. Krishna mengatakan, "Sudah waktunya untuk bangun. Kau mengutuk Tuhan dari hatimu, dan di mana letak hatimu? Di sebelah kirimu. Jadi Tuhan telah melumpuhkan tubuhmu di sebelah kirimu. Aku bisa menyembuhkanmu jika kamu mau. Kita mulai sekarang." Seketika Kanji sembuh dan dapat berjalan. Ternyata Krishna tersebut memanglah jelmaan Dewa Krishna. Kanji diminta untuk duduk dan melihat ke layar monitor bahwa semua orang termasuk asistennya menceritakan hal-hal keajaiban yang tidak masuk akal. Itu semua ulah dari para pemuka agama yang merupakan dalang dari omong kosong tersebut. Esokan harinya, saat acara pembukaan kuil Kanji yang dibuat oleh para pemuka agama akan dimulai, pihak rumah sakit mengabarkan bahwa tubuh Kanji menghilang. Ternyata Kanji dibawa oleh Krishna menuju acara tersebut. Sesampainya di acara itu, Kanji mengatakan, "Aku adalah Kanji yang sama yang telah kalian ubah menjadi Tuhan. Aku tidak tahu apakah kalian itu hebat atau bodoh. Aku selalu mengatakan kalian jangan menjadikan agama sebagai bisnis. Tapi kalian menjadikanku sebagai Tuhan dan memulai bisnis kalian. Dunia begitu indah, mengapa Tuhan hanya harus berada di dalam kuil? Aku bilang, berimanlah kepadanya dari hati kalian yang tulus dan kalian akan menemukan Tuhan, tidak di dalam batu ini," ujar Kanji. Melihat Kanji menghancurkan patung membuat masyarakat sadar bahwa para pemuka agama mempermainkan perasaan mereka. Akan tetapi Kanji membiarkan mereka pergi dengan terhormat. "Jika kalian membunuh 2, masih ada 200 lebih yang lainnya. Biarkan mereka pergi dengan mobil mewahnya dan jangan ada yang menginjakan kaki di kuil atau pertapaan mereka." Saat Laledar ingin pergi, Laledar berpesan, "Keimanan dan kepercayaan sangat adiktif. Setelah kau kecanduan dengannya, kau tidak akan bisa membiarkannya pergi dengan mudah. Mereka yang ada di sini bukanlah orang yang mencintai Tuhan, akan tetapi mereka adalah orang yang takut kepada Tuhan." Film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Saya Lucky Zin pamit. See you.